Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11, kelas 24, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Sebelum kami memulai video kami, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Gataf Panji Asmara Bangun dengan NIM 164242228. Nama saya M. Farhan Arafi dengan NIM 164245053. Perkenalkan, nama saya Rania Lipa dengan NIM 164240118. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Maghribi dengan NIM 1642434. Perkenalkan, nama saya Prananda Karma saya dengan NIM 1642432. Kami dari kelompok 11 mengangkat tema besar yaitu kenali dan cegah stunting pada balita. Lalu kami telah mengangkat judul untuk proposal kami yaitu sosialisasi pentingnya asupan gizi dan nutrisi seimbang sebagai upaya pencegahan stunting pada balita di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor. Ini adalah Asami. Usianya hampir 3 tahun. Sekilas, Asami tampak cukup sehat. Tapi sebenarnya dia menderita kekurangan gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Tandanya bisa terlihat jelas dari tubuh Asami yang tampak lebih pendek bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2022, 1 dari 5 bayi yang lahir di Indonesia terkena stunting. Ini adalah sebagian dari penyebabnya. Makanan ringan dan minuman manis dijual di banyak warung, dan anak-anak menyukainya. Namun para orang tua tampaknya kurang begitu mengerti bahwa makanan seperti ini tidak mengandung protein yang cukup untuk mendukung masa tumbuh kembang anak. Dia kalau sehari segini, 1 kali dia. Besok lagi, minta lagi. Yang susah itu yang tidak ada jual itu. Kadang kan ini kan habis. Jadi dia rewel nangis minta. Itu saya nanti buatin 1 buat dia. Asami bertumbuh pendek karena dia mengalami kekurangan gizi selama 1000 hari masa pertumbuhannya sejak ibunya mengandung. Periode ini krusial karena jadi penentu masa depan tumbuh kembang anak. Jika terlambat, maka anak stunting akan terkena dampak lebih berbahaya, yakni kemampuan belajar yang rendah serta lebih rawan terkena penyakit kronis. Meningkatkan literasi kesehatan para orang tua tentang pentingnya asupan gizi pada masa pertumbuhan anak jadi salah satu cara untuk menurunkan angka stunting. Namun ini tidak mudah. Karena tantangan nyata yang dihadapi orang tua adalah membuat anak-anak mereka berhenti jajan. Sering kalau di sini sosialisasi sama ibu-ibu, tapi ya orang bilang sudah terlanjur. Mungkin dekat dengan kios susah. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berkomitmen menurunkan angka stunting melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan memprioritaskan 514 kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia menargetkan angka stunting dapat turun menjadi 14% pada tahun 2024. Namun kenyataannya, target ini masih belum tercapai. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk kerangka dan arah pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif adalah salah satu wujud implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan potensi sumber daya yang melimpah dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu tantangan besar yang mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat adalah stunting. Stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penyebab stunting yang paling banyak adalah karena kekurangan gizi. Gizi yang tepat merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya pada masa balita. Di Indonesia, meskipun ada berbagai program pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi, masalah gizi pada balita masih menjadi tantangan yang besar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi dengan sekitar 30%. 30% anak balita mengalami kekerdilan. Selain itu, masalah gizi kurang dan obesitas juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di berbagai daerah. Dilansir dari kompas.com, Kabupaten Sumedang adalah daerah dengan prevalensi stunting tertinggi se-Jawa Barat. Hal tersebut merujuk dari hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022. Dari 77.267 balita yang ada di Kabupaten Sumedang, sebesar 8,17% mengalami stunting. Dadang Sulaiman, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang,
Data balita tersebut telah tercatat di setiap posyandu daerah Kabupaten Sumedang per 8 Maret 2023. Dari total jumlah 77.267 balita, sebanyak 76.492 balita telah diukur dengan persentase 99%. Desa Cikeruh di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan dalam hal asupan gizi dan nutrisi pada balita. Berdasarkan survei kesehatan setempat dan laporan dari Puskesmas, ditemukan bahwa tingkat stunting di desa ini masih melebihi angka yang ditargetkan oleh pemerintah. Faktor-faktor seperti keterbatasan pengetahuan tentang gizi, akses yang terbatas ke pangan bergizi, dan pola makan yang tidak seimbang berkontribusi terhadap permasalahan ini. Pengetahuan seorang ibu akan mempengaruhi status pertumbuhan dan perkembangan anak dan sangat diperlukan untuk mendukung dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan higiene yang buruk, dan rendahnya pelayanan kesehatan. Selain itu, masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena anak pendek di masyarakat terlihat sebagai anak yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditanggulangi. Berdasarkan dan proyek Pancasila kami yang didasarkan tentang program kesehatan masyarakat desa sebagai ruang lingkup pembahasan proposal, lalu kami memilih stunting sebagai tema besar dalam pembahasan ini. Adapun rumusan masalah yang kami dapatkan, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu yang memiliki balita terkait stunting dan cara pencegahannya. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan faktor risiko dan dampak panjang yang akan ditimbulkan dari masalah stunting. Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi tingginya data kasus stunting yang terjadi di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor. Yang keempat, bagaimana upaya pemenuhan asupan gizi dan nutrisi seimbang pada balita sebagai upaya pencegahan stunting. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu yang memiliki balita terkait stunting dan cara pencegahannya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan faktor risiko dan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh stunting. Yang ketiga, mengurangi tingginya data kasus stunting yang terjadi di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor. Dan yang keempat, upaya pemenuhan asupan gizi dan nutrisi seimbang pada balita sebagai upaya pencegahan stunting. Kami dari kelompok 11 mempunyai 2 program utama. Yang pertama, ada sosialisasi. Dan sebelum sosialisasi dimulai, kami akan melakukan pretest yang berisikan soal-soal terkait stunting yang akan disosialisasikan. Nantinya, peserta sosialisasi yakni ibu hamil dan ibu yang memiliki balita akan dibagikan selembaran soal dan data dihitung menggunakan jumlah salah dan benar. Lalu ada sosialisasi. Materi sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan stunting dan upaya pencegahannya, serta pentingnya asupan gizi dan nutrisi seimbang pada balita, di mana kegiatan ini diprioritaskan kepada seluruh ibu yang memiliki balita dan ibu hamil di Desa Cikeruh. Jadi nanti sosialisasi yang akan kami berikan kepada masyarakat akan melibatkan para nakes dari puskesmas terdekat. Lalu setelah sosialisasi dilakukan, kami akan melakukan post-test. Post-test dilakukan sebagai cara pengambilan data untuk mengetahui seberapa besar peningkatan masyarakat setempat terkait stunting setelah dilakukannya sosialisasi. Selain sosialisasi, kami juga memiliki program, yaitu kelas masak masagi, yang kami singkat dari makanan sehat dan bergizi. Jadi, kelas masak masagi ini kami prioritaskan kepada seluruh ibu yang mempunyai balita dan juga ibu hamil yang ada di Desa Cikeruh, Jatinangor. Jadi, rangkaian acara masagi ini kami akan mengundang beberapa chef. Jadi, kami akan memperagakan makanan yang sehat, namun bahan-bahannya mudah didapat dan juga murah, dan ada di sekitar Desa Cikeruh, Jatinangor. Kegiatan kelas memasak ini juga disertai oleh kegiatan penyuluhan, di mana materinya ini berkaitan dengan gizi yang ada pada makanan, seperti protein pada makanan dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu berkaitan dengan asupan dan gizi seimbang untuk balita untuk mencegah stunting yang berkelanjutan. Selanjutnya, jadwal kegiatan kita. Yang pertama adalah persiapan dengan survei lokasi dengan waktu 3 sampai 4 Agustus 2024. Yang kedua, pembuatan proposal dengan waktu tanggal 5 hingga 14 Agustus 2024. Pembuatan poster dan video dengan tanggal 16 hingga 25 Agustus 2024. Koordinasi dengan kepala desa dengan waktu tanggal 10 hingga 11 September. Koordinasi dengan Puskesmas Jatinangor dengan waktu 10 hingga 11 September 2024. Persiapan materi berupa PPT dan video menarik
Yang kedua adalah pelaksanaan pada hari H pada 22 September 2024. Dan kegiatan yang pertama pretest pada jam 9 hingga jam 9:15. Yang kedua sosialisasi pada jam 9:15 hingga jam 11 pas. Lalu yang ketiga isoma pada jam 11:00 hingga 12:30. Lalu yang keempat kelas masa-masa HIT pada 12:30 hingga 14:30. Yang kelima post test pada 14:30 hingga 14:45. Lalu yang terakhir evaluasi kegiatan hingga waktu selesai. Kesimpulannya, masalah stunting yang ada di Desa Cikeruk, Kecamatan Jatinangor masih dalam keadaan yang belum baik. Ditambah dengan kurangnya wawasan masyarakat dan ibu yang memiliki balita terkait stunting dan upaya untuk pencegahannya. Maka oleh karena itu, kami harapkan rancangan dan program yang kami buat ini dapat mengurangi angka stunting di Desa Cikeruk dan menambah wawasan masyarakat dan ibu yang memiliki balita terkait stunting dan upaya pencegahannya sebagai wujud untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh sebagai upaya pembangunan nasional. Sekian video proposal dari kami kelompok 11. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.